Musim baru 2025-2026 akhirnya satu persatu resmi dimulai. Liga Eredivisie Belanda membuka jalannya kompetisi pada 9 Agustus. Dan siapa sangka laga ini langsung dimainkan oleh dua punggawa Garuda. Bukannya satu tim, tapi justru saling berhadapan. Saling sikut, satunya debut, satunya lagi sedang dalam performa yang menjanjikan. Satu persatu bakal menjalankan debut profesional resmi bersama klub mereka, entah yang bermain bersama klub baru maupun berjuang dengan klub yang sama. Namun musim baru 2025-2026 ini akan terasa jauh berbeda. Perjuangan mereka bakal jauh lebih besar, lebih berat, apalagi untuk 1 bulan pertama ini. So inilah berbagai cerita di awal musim, mulai dari derby Nusantara hingga culture shock di rumah baru mereka. Musim baru, klub baru, ambisi baru. Kata-kata ini mungkin terdengar klise, tapi di telinga para punggawa Garuda yang sedang meniti karir di Eropa, frasa tersebut seperti mantra pembakar semangat. Agustus 2025 baru saja membuka tirainya, dan panggung sepak bola benua biru mulai memanggil satu persatu anak bangsa untuk unjuk gigi. Mereka datang dengan tekad, sebagian dengan seragam anyar, sebagian lagi bertahan di kapal yang sama tapi ingin mengibarkan layar lebih tinggi. Tujuannya satu, mendapatkan kepercayaan sejak awal musim, karena mereka tahu kalender FIFA tidak pernah menunggu. Bulan Agustus adalah pemanasan yang menentukan, modal besar untuk merebut hati pelatih klub sekaligus pelatih tim nasional menjelang matchday September. Makanya, kalau di awal bulan ini mereka terlihat seperti gladiator yang baru turun ke arena, itu bukan kebetulan. Emil Audero, Kevin Dix, Justin Hubner, Dean James, bahkan Elkan Bagot, semua sedang memanaskan mesin mereka. Dan dari semua kisah di pekan pertama, ada satu yang langsung bikin media, fans, sampai grup WhatsApp pecinta bola tanah air ramai, yakni derby Nusantara. Pekan perdana Eredivisie 2025-2026 langsung mempertemukan dua anak Garuda di lapangan yang sama, tapi dengan seragam yang berbeda. Fortuna Sittard versus Go Ahead Eagles. Sabtu 9 Agustus di Stadion Fortuna Sittard. Di satu sisi ada Justin Hubner, bek tengah keras yang sedang merasakan debut resmi bersama Fortuna. Di sisi lain ada Dean James, bek kiri yang sudah cukup lama mencicipi kerasnya Liga Belanda. Bayangkan suasananya, sebelum laga mereka mungkin sempat saling sapa, bercanda kecil di lorong stadion, mengingat momen-momen di timnas. Tapi begitu peluit dibunyikan, semua memori itu disimpan dulu di laci hati. Yang ada di depan mata hanyalah duel, adu cepat, adu fisik, dan adu strategi. Skor akhir 2-2, mereka tim saling berbagi angka. Sejatinya Fortuna unggul lebih dulu lewat Philip Brechin di menit 45+1. Lalu Luka Tunjik menambah di menit 85. El Preman hampir menjalankan debut sempurna dengan kemenangan. Tapi Eagles juga punya cerita sendiri. Mereka membuat lawan mencetak gol lewat bunuh diri dari Sean Adewoye di menit 29. Lalu menyamakan kedudukan di detik-detik terakhir injury time lewat Gerrit Nauber, gol yang lahir dari asis manis Dean James. Dan disitulah dramanya. Debut Hubner nyaris sempurna dengan kemenangan, sampai James menusuk lewat umpan silang yang tak terbendung. Di laga itu terjadi momen yang cukup menarik. Wasit terpaksa menghentikan pertandingan setelah para pemain dari kedua tim berkumpul. Tampak terlibat adu mulut. Diduga insiden itu dipicu oleh tackle keras yang membuat salah satu pemain cedera. Melihat keributan tersebut, Hubner langsung berlari seperti hendak menunjukkan jiwa premannya. Namun, sebelum ia sampai ke kerumunan, Dean James dengan tenang menghadangnya dan memberikan gestur halus untuk menahan diri. Ibarat film, ini seperti plot twist di babak akhir. Pelaku penghancur kemenangan justru sahabat sendiri di timnas. Tapi justru disitulah uniknya. Tidak ada dendam, tidak ada tatapan sinis, yang ada justru rasa saling hormat. Karena mereka tahu, hari ini musuh, besok mungkin kembali jadi rekan seperjuangan dengan Garuda di dada. Akhir-akhir ini,
Dean James memang sedang berada dalam performa stabil. Pekan sebelumnya, 3 Agustus saat melakoni Johan Cruyff Shield melawan PSV, ia juga sempat mengirimkan umpan gol. Sayangnya Eagles kalah tipis 1-2, tapi yang namanya back kiri kreatif tetap akan selalu punya nilai. Justin Hubner di sisi lain langsung membuktikan diri sebagai tembok kokoh. Bermain penuh 90 menit, ia menutup celah, memenangi duel udara, dan jadi salah satu pemain paling menonjol di Fortuna. Situs statistik FotMob sampai memberikan nilai 7,5 untuk Hubner dan 7,8 untuk James. Tertinggi di tim mereka masing-masing. Angka yang menunjukkan bahwa duel ini bukan sekedar kebetulan, tapi benar-benar panggung yang mempertemukan dua pemain Indonesia di level tertinggi dengan performa sama-sama prima. Dan setelah laga, Hubner membuka sedikit rahasia kecil. Mereka baru saja memberi selamat. Hubungan saya dengan Mace dan beberapa pemain lainnya baik, dan saya menerima pesan dari semua pemain di tim nasional. Jadi sambutannya positif, kata Hubner dilansir dari Football Premier. Kalimatnya santai, tapi terselip rasa bangga, karena tidak banyak pemain Indonesia yang bisa merasakan momen seperti ini. Debut di Liga Top Eropa, lawan sahabat sendiri, dan tetap mendapatkan pelukan dukungan setelahnya. Yang bikin momen ini makin hangat adalah dukungan dari orang-orang terdekat, baik Hubner maupun James. Keduanya mendapatkan sorakan penyemangat dari pasangan mereka yang hadir langsung di tribun. Story Instagram menangkap momen pasangan James. Shael Novi berdiri sambil bertepuk tangan saat sang bek mengirimkan umpan gol. Begitu juga dengan pasangan Hubner, Jennifer Koppen, yang tampak ikut tegang di menit-menit akhir laga. Buat mereka, ini bukan cuma pertandingan, ini adalah perjalanan hidup. Setiap tackle, setiap sapuan bola, setiap umpan silang, itu adalah potongan dari mimpi yang sudah mereka bangun sejak kecil. Dan bagi pasangan, keluarga, atau sahabat yang duduk di kursi penonton, rasanya seperti ikut merasakan denyut nadi pemain di lapangan. Tidak ada rasa canggung walaupun tim mereka baru saja saling menahan. Malah ada canda tawa. Cerita tentang cuaca sitar yang agak dingin malam itu, sampai rencana makan malam bersama kalau jadwal memungkinkan. Sementara itu, di Jerman ada cerita lain. Kevin Dix, bek timnas yang sebelumnya merumput di Denmark, kini berseragam Borussia Mönchengladbach. Dalam laga uji coba melawan Brentford di Stadion G-Tech Community, London, Dix mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih Gerardo Seoane untuk bermain 90 menit penuh. Yang menarik, Dix tidak bermain di posisi aslinya sebagai bek sayap, tapi ditempatkan sebagai bek tengah berduet dengan Nico Elvedi, adaptasi instan yang menunjukkan fleksibilitasnya. Meskipun laga berakhir 2-2, penampilan Dix dinilai solid dan inilah yang membuatnya mulai dilirik sebagai opsi alternatif di jantung pertahanan Gladbach musim ini. Ini merupakan penampilan keempat Kevin Dix bersama Mönchengladbach selama persiapan pramusim. Sebelumnya, ia juga telah bermain dalam laga uji coba melawan FC Nürnberg, Metalist Kharkiv, dan Valencia, menunjukkan konsistensinya dalam tim dan juga menunjukkan ia siap menjadi pilihan utama sesuai kebutuhan tim. Tapi, di balik performa itu, ada satu cerita yang bikin ia agak kaget budaya. Media Day Bundesliga. Kalau di Denmark, sesi media itu sederhana, singkat, dan cepat selesai. Di Bundesliga, lain cerita. Prosesnya bisa memakan waktu 3 jam. Pemain dibagi ke kelompok kecil, diminta melakukan foto resmi, wawancara, sampai tantangan-tantangan ringan untuk konten digital. Pemain lama seperti Julian Weigl sudah santai, bahkan bercanda dengan kru produksi. Tapi Dix masih terlihat menyesuaikan diri, mencoba menyimbangi ritme dan suasana baru ini. Bahkan, Jens Kastrop, pemain muda yang musim lalu main di Bundesliga 2, mengaku kaget dengan skalanya. Ada juga hari media di Divisi 2, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil, katanya. Buat Dix, ini bagian dari perjalanan, bukan cuma adaptasi di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Karena di Eropa, profesionalisme pemain diukur bukan hanya dari performa, tapi juga dari bagaimana mereka menjadi wajah klub di depan publik. Sementara itu, di Inggris, cerita lain datang dari Elkan Bagot. Bek jangkung itu resmi masuk daftar skuad Ipswich Town musim 2025-2026 di Championship.
setelah klubnya degradasi dari Premier League. Menariknya, sang manajer Kieran McKenna memberikan sinyal akan memberikan peran lebih untuk para pemain muda. Elkan menjalani pramusim yang bagus, kami tahu apa yang diharapkan darinya, dan kami tahu kontribusinya untuk tim, kata McKenna dilansir dari Sport Detik. Ia belum memastikan apakah Elkan akan menjadi starter reguler, tapi jelas memberinya sinyal positif. Bagi Bagot, ini adalah musim penting, kontraknya hanya tersisa setahun lagi hingga musim panas 2026. Artinya, performanya musim ini akan sangat menentukan masa depannya. Entah bertahan di Ipswich, pindah ke klub lain di Inggris, atau bahkan mencoba peruntungan di luar negeri. Pada intinya, pada awal musim 2025-2026 ini jadi semacam pembuka buku baru bagi para punggawa Garuda di Eropa. Bukan cuma soal menang atau kalah di pekan perdana, tapi tentang bagaimana mereka menancapkan pijakan pertama di perjalanan panjang musim ini. Dari derby Nusantara yang mempertemukan Hubner dan James, kisah persahabatan yang sementara disimpan demi persaingan di lapangan, sampai adaptasi Kevin Dix di Jerman yang bukan hanya soal posisi main, tapi juga soal budaya klub yang lebih kompleks. Belum lagi Elkan Bagot yang bersiap membuktikan diri di Championship demi masa depannya. Mereka semua tahu kalender sepak bola tidak pernah memberi jeda untuk ragu. Setiap menit bermain, setiap peluang adalah modal untuk menuju panggung yang lebih besar, entah itu demi klub atau demi kembali berkumpul dengan Garuda di dada. Musim baru ini adalah bab awal yang menentukan. Dan dari cerita-cerita ini, satu hal sudah jelas. Mereka bukan sekedar bersaing, tapi juga saling menguatkan demi mimpi yang sama.